Yang saya hormati Gus Wahid, Profesor Muraweh Musa, dan juga Mr. Hamad. Saya kira penjelasan tentang Isra Mi'raj ini sudah demikian jelas. Setiap tahun diungkapkan, diceritakan, dikisahkan oleh para ulama dan juga sudah ditulis dalam buku, kitab-kitab gitu. Kiranya karena itu yang memperjalankan adalah Allah yang punya jagat raya ini, tentu apapun mesti bisa. Dan kita mesti harus mengimani menurut iman saya. Karena itu mungkin saya malam ini mohon izin Gus Wahid untuk lakukan refleksi. Bagaimana Isra dan Mi'raj itu untuk manusia itu. Untuk kita, untuk orang-orang mukmin itu seperti apa? Jangan-jangan ini juga perlu itu untuk diungkap, ya. Semacam refleksi begitu. Saya kok membayangkan ya dari membaca apa yang disampaikan oleh Gus Wahid. Kok sepertinya kita ini selaku seorang mukmin ya, itu juga Isra dan Mi'raj. Apalagi kalau itu kita maknai dalam dunia rohani. Diisrokan misalnya kita ini kan diperjalankan. Diperjalankan oleh apa? Oleh siapa? Oleh Allah. Ketika kita ini masih berupa ruh. Ditiupkan ruh ya. Di dalam surat As-Sajdah ayat 9 yang sering kali saya sampaikan itu, summa sawahu wa nafakha fihi mir ruhihi. Aku sempurnakan kejadian ini dengan kami tiupkan ruh. Nah, ruh itu kan kita ini semua ruhani, ruh kita ini ditiupkan oleh Allah dari mana? Dari jantung alam, dari pusat dunia, dari sumbu alam, dari rumah Allah. Kalau orang Jawa menyebutnya dari pusering bumi. Rumah Allah itu mana? Baitullah itu yang ada di tengah-tengah Masjidil Haram. Kita ditiupkan dari sana, dari rumah Allah itu. Allahumma inna hadzal baita baituka. Itu kan doa kita ketika tawaf. Ditiupkan dari sana. Kemana? Masing-masing roh ke seluruh wilayah jagat raya ini. Kebetulan kita ini ditiupkan ke Indonesia, jadi bangsa Indonesia. Dikatakan Isra itu di waktu malam. Malam itu saya maknai gelap. Gelap itu tidak tahu karena gelap. Tidak tahu tentang apa ketika kita ditiupkan ke muka bumi ini. Lewat berupa roh ini. Kita tidak tahu sebetulnya kita ini siapa. Kita sedang ada di mana, kita dari mana, sedang di mana, akan kemana, tidak tahu. Bahwa kita ini juga tidak tahu siapa sesungguhnya diri kita yang sebenar-benar diri. Kita membayangkan kita ini adalah tubuh. Padahal kita yang sebenar-benar diri itu adalah yang punya tubuh, ruhani kita ini. Kita juga tidak tahu siapa sebetulnya Rasul, siapa Nabi, bahkan apalagi kita tidak tahu siapa sesungguhnya Allah, siapa Tuhan ini. Itulah gelap, kita tidak tahu sebetulnya ketika kita menjadi manusia. Tidak tahu kita ini siapa, yang benar-benar kita siapa, kita dari mana, sedang di mana, mau kemana, yang kita ikuti siapa, kita mengenal kata Rasul, kata Nabi, bahkan juga tidak kebayang siapa yang menciptakan. Itulah gelap. Dalam kegelapan seperti ini, maka agar agar kita selamat itu, maka kita meyakini ada Rasul, dan Rasul yang terakhir itu adalah Muhammad.
Dan agar kita itu tahu tentang kehidupan di tengah-tengah kegelapan ini, dikatakan tarot tufikum amro ini intamasak tumbihima lantadhilu abada. Kami tinggalkan dua perkara dan manakala kamu berpegang kepadanya, keduanya, maka engkau akan selamat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata rasulihi. Jadi kita ini dalam suasana, kita ini diisrokan, diperjalankan, di tengah-tengah kegelapan kita tidak tahu, ada beberapa hal yang tidak kita ketahui tadi, tapi kita menjadi jelas kalau kita itu ngikut Muhammad. Lalu ditinggalkan oleh Muhammad dua pusaka abadi itu, Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya lalu kita menjadi memahami itu. Lalu ketika kita memahami, kita mi'raj. Mi'raj kita itu apa? Mi'raj itu adalah naik martabat. Ialah dari martabat insan menjadi martabat mukmin. Lewat apa? Tadi dikatakan oleh Gus Wakid, lewat sholat. Sholat itu adalah naik martabat. Sholat itu adalah mi'raj. Mi'raj itu adalah ketemu Tuhan. Maka ketika sholat itu kita ketemu Tuhan. Maka juga dipesan di surat Al-Baqarah 45, 46 itu memang sholat itu harus ketemu Tuhan. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Bahwa mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Tapi itu berat, kecuali orang-orang yang khusyuk. Yang khusyuk itu siapa? Yang khusyuk itu adalah di ayat itu alladzina yadununa annahum mulaku rabbihim. Ketika sholat itu hendaknya ketemu Tuhan, mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi bertemu Tuhan, connect dengan Tuhan ini. Saya minggu yang lalu kalau tidak salah menyampaikan pandangan ketemu Tuhan itu gimana? Ketemu Tuhan itu ya sama dengan saya ketemu Gus Wakid. Saya dipercaya benar-benar ketemu Gus Wakid kalau saya bisa menjawab dua pertanyaan setidaknya. Ialah kapan bertemu Gus Wakid? Adalah Jumat malam. Di mana ketemu Gus Wakid? Lewat Zoom. Begitu juga ketemu Tuhan. Kalau kita bisa menjelaskan dua pertanyaan itu, menjawab dua pertanyaan, kapan bertemu Tuhan? Waktu sholat, 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu adalah waktu-waktu pertemuan dengan Tuhan. Lalu tempat pertemuan di mana? Tentu tidak di Zoom, tapi adalah di tempat pertemuan. Makanya di surat Al-Baqarah ayat 125 itu dikatakan wattahidu mimma qomi Ibrahim musola. Ambillah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Karena itu tempat pertemuan dengan Tuhan itu adalah di makom Ibrahim. Di surat An-Naml ayat 91 juga dikatakan innama umirtu an a'buda robbaha di'il baldatil ladzi harramaha walau kullu sayin. Aku terperintah untuk menyembah Tuhan di tempat yang mulia ini. Adalah di makom Ibrahim, adalah di kiblat. Karena itulah semua umat Islam di seluruh dunia kalau sholat harus menghadap ke satu titik. Titik itu adalah kiblat, itu adalah makom Ibrahim. Untuk apa? Karena disitulah tempat pertemuan hamba ini mukmin ini dengan Allah. Makanya lalu dikatakan fal ya'budu robba hadzal bait. Sembahlah Tuhan, ini rumah. Karena itu memang sholat ini adalah bertemu dengan Tuhan. Hanya memang betapa beratnya sebetulnya sholat ini hingga sampai bertemu Tuhan. Agar ketika kita itu mengucapkan takbiratul ikram, Allahu Akbar, maka pikiran kita ke tempat itu, ke makom Ibrahim. Kalau kita Allahu Akbar lalu ingatan kita kemana-mana, maka sama artinya dengan kita tidak berada di makom Ibrahim. Dan itu di surat Al-Anfal ayat 35 dikatakan
Wa makana sholatuhum indal baiti, tidaklah sholat di tempat ini illa mukaan wa tasdiyatan, kecuali hanya bersiul-siul dan bertepuk tangan. Fadhukul adab bima kuntum takfurun. Ingat adab Allah begitu keras karena kamu menserikatkannya. Jangan-jangan Gus Wahid, kita ini sholat, tapi sholat kita ini kurang memperhatikan tempat sholat. Tempat sholat itu kita merasa di mana-mana itu, padahal tubuhnya boleh di mana-mana di seluruh dunia ini tubuhnya, tetapi ingatannya karena yang sholat itu adalah mukmin, mukmin itu adalah ingatannya harus di kiblat karena itu harus menghadap kiblat. Jangan-jangan ada kekurangan ini Gus Wahid ya. Jadi tempat sholat, tempat pertemuan dengan Tuhan yang hilang itu saya kira. Alamat tempat pertemuan dengan Tuhan. Jangan-jangan ini yang tidak dikenali kembali gitu. Karena tidak dikenali sampai ketika haji umroh pun juga tidak merasa bahwa di situ sesungguhnya adalah tempat pertemuan Tuhan. Tempat pertemuan dengan Tuhan. Dari situlah kita diup-diupkan dan ke tempat itu pula nanti kita akan dikembalikan. Makanya tempat itu begitu penting dan seharusnya tidak boleh dilupakan alamat ini. Nah, saya kok seperti ini Gus Wahid memaknai Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kalau Rasulullah ya sudahlah kita percaya begitu saja, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa baroknala dan seterusnya itu, tetapi kita sebagai manusia biasa ini juga bisa merefleksi Isra Mi'raj yang kita alami, bahwa kita ini juga diperjalankan tadi dari jantung alam, dari pusat dunia, sumbu alam, dari Baitullah, rumah Allah, dari pusering bumi, masing-masing ke berbagai wilayah yang dalam keadaan gelap karena akhirnya kita tidak tahu. Gelap karena malam itu gelap, itu maksud saya. Dan kita Mi'raj setiap hari 5 kali sehari semalam paling tidak kita bertemu Tuhan, mulaku Robbin. Ketemu manakala kita bisa menjelaskan kapan bertemu dan di mana bertemu. Kapan bertemu ketika waktu sholat, di mana bertemu di tempat sholat. Ialah makom Ibrahim. Kenapa makom Ibrahim? Ingatan kita ada di tempat itu. Saya kok memaknai begitu Gus Wahid, dan kalau kita bisa memahami Isra dan Mi'raj yang kita ambil dari Rasulullah ini, insya Allah khayal sholah lalu khayal falah. Kita menjadi beruntung. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih Gus Wahid dan semuanya, mohon maaf, moga-moga bisa dijadikan bahan renungan dan bahan pertimbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya mohon kepada